Halo guys, ketemu lagi sama Patrick Seniora di sini untuk Live Project Podcast. Well, kalau sekarang kita mau ngobrol seputar Amer. Yes, tepat banget. Amer, anggur merah. Waduh, sampai ada yang bilang Amerku pujaanku. Ya, anak muda masa kini kayaknya kurang keren dan rebel tanpa anggur merah si Amer ini. Pokoknya nih standar gaul yang Asia anggur merah alias Amer, titik. Fenomena anggur merah atau Amer sedang menjamur dan juga digandrungi kalangan anak-anak muda. Kayaknya sih belum sah jadi anak muda AG atau gaul abis kalau nggak minum Amer. Ya pokoknya keren aja kalau ada Amer. Untungnya orang tua anak-anak gaul ini nggak tahu. Kalau tahu abis pasti. Ya, abis karena diminum duluan maksudnya. Tapi terlepas dari kepopulerannya, minuman ini memang sering disalahgunakan. Amer ini asal muasalnya adalah jamu dengan dosis minum 1 sendok makan per hari dan bagus buat kesehatan. Nah, cuman sama beberapa orang termasuk aku sendiri, dosis ini ditingkatkan jadi 1 botol per hari meski kurang baik buat kesehatan. Ya gitu deh, ambiar ya pastinya. Tapi selama minumnya nggak tiap hari dan nggak bikin onar, aku pikir sih oke-oke aja. Setuju nggak? Pokoknya Amer dulu deh. Kepopuleran Amer ini atau si anggur merah memang nggak bisa dipisahkan dari harganya yang murah meriah. Buat ukuran wine lokal, Amer cap orang tua misalnya bisa dibilang paling murah. Enak lagi. Bayangin aja, cukup dengan Rp65.000 kita udah bisa dapat 1 botol Amer cap orang tua 650 ml plus kepala pusing tapi enak. Kurang murah apa coba ya? Selain murah dan enak, Amer cap orang tua juga gampang didapetin. Cari aja warung-warung jamu di sekitar. Nah biasanya kalau di warung jamu Amernya diwadahin plastik dan pakai sedotan, nggak pakai botol. Jadi kita minumnya kayak minum Marimas rasa anggur gitu. Ya, kayak nostalgic ke masa SD dulu ya. Harganya juga lebih murah, kalau diplastikan gitu cuman sekitar 40 ribuan aja. Kalau dibandingkan sama minuman jenis serupa lainnya, anggur merah cap orang tua pastinya yang menang di murahnya aja. Wine lokal selain Amer orang tua ini juga masih dijual di atas 100 ribuan. Ada gak sih yang harganya lebih murah? Ada sih, tapi gak enak banget rasanya. Ya mirip-mirip air cucian ditambah sama jus anggur. Gak enak deh pokoknya. Malah banyak yang nyaranin most recommendednya mending Amer cap orang tua. Percaya deh, banyak yang nyaranin kalau anggur merah yang satu ini adalah solusi buat kamu mau mabuk enak, murah, tapi aman. Gitu kata mereka. Tapi kalau semua orang minum Amer nih ya, pasti harganya naik lagi dong. Sekarang ini peminatnya pun lagi ningkat loh. Artinya harganya ikut meroket. Tahun lalu aja sebotolnya masih 50 ribu. Sekarang malah udah 65 ribuan. Gila sih. Tapi nih ya, Amer bisa jadi salah satu cara buat yang pengen curhat. Apalagi kalau pengen curhat tapi malu. Ya anggur merah pilihannya. Lagi berantem, patah hati, terus mau curhat tapi gengsi, Amerin dulu aja bosku. Seakan jadi tradisi nih ya, terutama bagi cowok nih yang curhat aja pakai malu-malu, nggak lepas, nggak total gitu. Jadi mabok dengan anggur merah adalah solusinya. Nggak tahu kenapa kondisi setengah sadar memang bikin hati lepas gitu aja. Bisa mencurahkan keluh kesah yang menyiksa. Sadis. Nah ini salah satunya adalah dari website birgembira.com. Ketika mabuk ya, bagian otak yang berfungsi untuk menahan seseorang mengekspresikan semua perasaan bakal di shut down oleh alkohol. Jadi nih kalau biasanya seseorang itu suka menyembunyikan perasaan, keadaan mabuk bakal bikin situasi jadi lebih baik. Gitu katanya. Nah hal ini terjadi karena alkohol sendiri memperlambat kerja bagian otak kita yang berpikir nobody cares. Apalagi nih kalau misalnya jadi sekarang nih
Amer bukan cuman anak Eji aja yang harus like di media sosial. Beberapa artis bahkan public figure juga ikut pose dan upload foto dengan si Amer ini. Banyak deh, gak bisa disebutin satu-satu lah pokoknya ya. Yang jelas, jadi kepikiran, kirain artis-artis ini minumnya yang mahal-mahal. Ternyata anggur merah yang murah disikat juga. Bisa jadi ini merupakan manuver bisnis yang keren nih dari produsen Amer itu sebagai produsen dari produk anggur merah. Mereka menggandeng beberapa artis atau bahkan public figure buat jadi brand ambasadornya demi menambah kepopuleran si Amer ini, terutama di kalangan anak muda. Tapi nih ya, namanya juga anak muda, lihat ada artis rebel sedikit pasti diikutin. Nanti saat mereka udah nggak muda dan kerja full time, jadi netizen nih. Kalau ada artis rebel sedikit, pasti gantian diceramahin pakai kalimat andalan. Sekedar mengingatkan, gitu. Tapi tahu nggak sih kalau minum minuman beralkohol itu bisa mempengaruhi otak seseorang loh. Nah, kalau dikonsumsi dalam level rendah bisa membuat riang. Kalau berlebihan bisa membuat lemah, nggak berdaya bahkan meninggal. Jadi nih, ketika seseorang menenggak minuman beralkohol, itu akan mempengaruhi otak kecil, tengah, batang otak, dan terakhir di medula oblongata. Seperti yang disampaikan sama Dr. Isaac Loftus dari Summers West. Nah, keren ya, ternyata ada fase-fase dari efek minum minuman beralkohol. Ini mulai dari keriangan, terhuyung-huyung, gentoyoran gitu ya, sampai pingsan. Jadi ketika fase awalnya yaitu fase riang, ketika menenggak kurang dari setengah gelas minuman beralkohol, sudah bisa menekan lobus frontal dari otak kita yang mempengaruhi kontrol diri, keinginan, dan konsentrasi. Nah, ketika bagian otak ini ditekan, membuat seseorang lebih percaya diri, riang, dan berani bicara termasuk ke orang asing. Hal inilah yang membuat sebagian orang menyebut minuman keras sebagai salah satu pelumas sosial. Efek ini terjadi kalau kandungan alkohol dalam darah sekitar 0,01 gram per 100 ml atau minum sekitar setengah gelas alkohol dalam waktu 1 jam. Nah, fase selanjutnya itu fase meracau atau ngeromet dewek. Jadi kalau misalkan kadar alkohol dalam darah sekitar 0,10 gram per 100 ml atau menenggak sekitar 2-3 gelas per jam, dan hal ini akan membuat kemampuan motorik terganggu. Ucapan jadi nggak jelas, melakukan gerakan sederhana kayak ngancingin baju jadi kayak susah banget dilakuin. Nah, hal ini terjadi karena efek alkohol sudah mencapai lobus parietal. Ini adalah bagian otak yang mengendalikan tekanan, suhu, rasa, sakit, dan bahasa. Di fase ketiga yaitu saat pandangan kabur alias ngeblur. Jadi ketika efek alkohol mencapai lobus occipital yang bertanggung jawab terhadap informasi visual. Kondisi ini biasanya terjadi ketika kadar alkohol dalam darah sekitar 0,15 gram per 100 ml atau sudah menenggak sekitar 4-5 gelas minuman keras dalam waktu 1 jam. Jadi ketika sudah mencapai titik ini, pandangan jadi kabur. Saat nyetir misalnya, bakal susah banget nih bagi orang yang mabuk buat melihat ada pejalan kaki di samping atau bahkan nyebrang. Terus bisa juga dong nabrak truk atau kendaraan lain yang sedang berjalan lambat. Itu sebabnya orang yang dibawa pengaruh minuman alkohol dilarang nyetir. Kita masuk fase 4 yaitu fase mulai ambruk. Ketika tingkat alkohol dalam darah sekitar 0,2 gram per 100 ml dan minum lebih dari 6 gelas berarti kan dalam 1 jam tuh, seseorang jadi sulit untuk meraih keseimbangan, berdiri juga susah. Nah, tahap ini juga akhirnya berlanjut ke fase 5 yaitu fase lemah dan mual. Konsumsi alkohol dalam jumlah tinggi dengan kadar dalam darah sekitar 0,25 gram per 100 ml akan mempengaruhi otak tengah yang mengatur gerakan, pendengaran, dan penglihatan. Sehingga orang itu akan lemas, lemah, dan gak mampu berdiri, gelisah, bahkan mual. Sebagian besar orang sudah kehilangan kesadaran ketika sampai di fase kelima ini. Nah, lanjut ke fase terakhir yaitu fase ke-6, fase yang mematikan. Ini adalah fase terakhir yang mematikan ketika kadar alkohol dalam darah mencapai 0,4 gram per 100 ml. Ini adalah kondisi seseorang dalam tahap hidup dan mati.
Paling bahaya kalau efek minuman beralkohol ini mencapai medula oblongata atau bagian otak yang mengatur pernafasan dan aliran darah. Karena bisa membuat orang meninggal. Ya, jadi gimana dong? Bakal terus minum Amer atau malah stop? Well, yang jelas Amer sebenarnya bisa menyehatkan tubuh, tapi ada syaratnya. Sedikit bocoran nih jawabannya, khasiat anggur merah atau Amer ke tubuh dipengaruhi sama intensitas konsumsinya. Aduh, buru-buru mikir dong kan. Minggu kemarin minum berapa liter? Liter loh. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, kalau kita lagi asik nongkrong, tiba-tiba ada yang celetuk, ayo dong belanja. Nih patungan. Ya bikin ngobrol ngalor ngidul jadi makin gokil. Kayak biasa, kita ngobrol pegang handphone, atau sambil ngobrol, sambil cekikik, berasa juga ada minuman si Amer ini tadi. Gak butuh lama, akhirnya kita nemuin alasan buat beli si Amer ini. Apalagi kalau bukan ngobrol cetikik dan juga fun pastinya ya. Nah, tapi kalau boleh jujur sih, yang agak ngebingungin, kalau misalkan kita kemarin 1 minggu baca kalau anggur merah baik buat kesehatan. Terus minggu depannya kita baca artikel lagi yang isinya kok malah bahaya. Jadi yang bener yang mana dong? Jangan-jangan ilmuwan-ilmuwan ini cuman pengen ngabisin anggaran riset, terus cari-cari alasan buat ngetes anggur merah tanpa bayar. Yang jelas, beberapa riset menduga kalau kebiasaan minum Amer ini ada kaitannya dengan naiknya kadar kolesterol baik, meningkatnya sensitivitas insulin yang bisa menurunkan kemungkinan terkena diabetes, dan menurunnya kemungkinan serangan jantung serta stroke. Terus yang paling penting nih, menipiskan peluang mati muda. Penting dicatat loh ya, kalau penelitian hanya menganjurkan mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sedang-sedang, dan alkohol yang dimaksud nggak cuma anggur merah. Tapi yang terakhir ini dianggap paling punya asosiasi positif sepanjang riset. Tapi jangan senang dulu, ada juga loh hasil riset yang menarik kesimpulan yang berlawanan. Kayak contohnya nih, meta-analisis pada tahun 2016 yang justru menyimpulkan kalau minum 1 seloki anggur merah saban hari bisa bikin kita mati muda. Lebih jauh, para ilmuwan belum satu kata dalam menentukan kandungan dalam alkohol yang punya dampak positif bagi kesehatan manusia. Jadi gimana dong? Kalau misalkan ada artikel yang bilang alkohol bagus bagi kesehatan, itu kurang berimbang sebenarnya. Selain itu ada satu lagi kesimpulan yang mungkin ngebetein. Alkohol nggak baik bagi mereka yang beresiko menderita kanker. Bahkan konsumsi alkohol yang moderat masih dihubungkan dengan meningkatnya resiko kanker. Makanya kalau teman kita atau saudara kita ada yang kena kanker, kita punya faktor lain yang memperbesar peluang muncul kanker dalam tubuh kita. Rokok misalnya. Lebih bijak lagi kalau kita agak menghindari alkohol. Terus gimana sih anggur merah bagus atau enggak buat kesehatan? Jawabannya sih simple, anggur merah atau si Amer ini bisa aja menyehatkan, tapi kalau minumnya secara moderat. Takarannya adalah 1 kali minum bagi wanita dan 2 kali minum buat pria. Nah, yang dimaksud dengan sekali minum adalah 12 ons bir berkandung alkohol 5%, 5 ons anggur berkandungan alkohol 12%, serta 1 ons minuman keras beralkohol 40%. Pendeknya sih kalau kamu tipe yang doyan alkohol, camkan aja. Kalau Amer dalam banyak penelitian dipercaya punya sumbangsi terhadap kesehatan tubuh. Tapi, sekali lagi, jangan jadikan ini alasan buat rajin-rajin ngeborong anggur merah lo ya. Ingat, minumlah secara moderat, bukan kalap. Tapi lebih penting lagi adalah kalau misalkan lagi ada Amer nganggur, minumnya sarannya nih, jangan sendirian, ajakinlah. Well then, itu dia episode dari Live Project untuk Live of You bareng Patrick Seniora. See you next episode and see ya.